Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Bamenewi, NIM 18033176. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi hukum Newton, di mana hukum Newton ini kita sesuaikan dengan KD yang berlaku dan juga indikator pembelajaran yang harus dicapai. Hukum Newton ini terletak pada KD 3.6 dan juga KD 4.6. Yang berbunyi menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Sedangkan indikator pembelajaran yang harus dicapai dalam materi hukum Newton ini adalah mengamati peragaan benda yang diletakkan di atas kertas. Selanjutnya mendiskusikan tentang sifat kelembaban atau inersia benda. Kemudian melakukan percobaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Selanjutnya menghitung percepatan benda dalam sistem yang terletak pada bidang miring, bidang datar, gaya gesek statis maupun kinetik. Dan terakhir mempresentasikan hasil percobaan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Hukum Newton ini didahului dengan dinamika dan hukum Newton itu sendiri dan terakhir gaya. Dinamika ini berhubungan dengan gaya dan juga penyebab gerak. Sedangkan hukum Newton ini menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Dan gaya itu sendiri adalah kekuatan yang berasal dari luar yang berupa dorongan atau tarikan. Nah, hukum Newton ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Hukum Newton ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727, di mana dia mempublikasikan hukum geraknya dan juga merumuskan hukum gravitasi universalnya. Hukum Newton ada 3 jenis. Pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi setiap benda akan tetap dalam keadaan atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Hukum Newton 1 ini dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Ini berlaku untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 2 Newton menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, ini hukum Newton 2 ini dirumuskan yaitu A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton berbunyi jika dua buah benda berinteraksi maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya yang benda lainnya, maka dirumuskan sebagai F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, hal ini dapat diperhatikan pada gambar. Satuan gaya sendiri adalah Newton. Gaya dilambangkan dengan F, massa dilambangkan dengan M, dan percepatan dilambangkan dengan A. Sekarang kita masuk pada contoh soal hukum Newton. Soal pertama, gaya tunggal yang bekerja pada komponennya Fx sama dengan 20 Newton dan Fy sama dengan 30 Newton. Jika massa benda 5 kg, maka hitunglah berapa percepatannya. Dapat dilihat pada gambar, di mana perolehannya yaitu Ax sama dengan 4 meter per sekon kuadrat, Ay sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, dapat kita menggunakan rumus hukum Newton kedua. Nah, di mana rumusnya yaitu sigma Fx sama dengan M kali Ax atau Ax sama dengan sigma Fx per M dan sigma Fy sama dengan M kali Ay atau Ay sama dengan sigma Fy per M. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus Pythagoras yaitu A kuadrat sama dengan A kuadrat X ditambah A kuadrat Y, sehingga menghasilkan 56 derajat. Nah, itu adalah hasilnya dari sudutnya kita dapat
hasilnya itu 56 derajat. Nah, sekarang dapat kita lihat satuan gaya pada slide. Nah, ini satuan gaya yaitu Newton ya. Nah, kemudian untuk berat dapat digunakan rumus W sama dengan M kali G. Nah, macam-macam gaya. Nah, gaya ini ada dua, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Nah, gaya interaksi ini ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak ini yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Nah, gaya kontak ini terjadi hanya pada benda yang bersentuhan. Ya. Nah, gaya kontak ini terdiri atas gaya normal, gaya gesekan kinetik. Gerak benda pada bidang miring ada dua, yaitu gerak pada benda pada bidang miring tanpa ada gesekan dan gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Keduanya ini mempunyai gaya yang bekerja pada benda. Pertama, pada gerak benda pada bidang miring tanpa ada gesekan, gaya yang bekerja ada dua, yaitu gaya normal dan gaya berat. Sedangkan pada gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan, ada tiga gaya yang bekerja. Pertama, gaya normal yang dirumuskan dengan N sama dengan mg cos theta. Kedua, gaya berat yang dirumuskan dengan W sama dengan mg. Nah, demikian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara semua. Selamat siang.